Kasus sekeluarga keracunan di Bekasi merupakan pembunuhan berantai. Total ada 9 orang yang telah dibunuh oleh ketiga pelaku. Pelaku adalah Wawan Enrawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Keterangan itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat konferensi pers pada Kamis 19 Januari 2023. Selain 3 korban tewas di Bekasi, ada 4 orang tewas yang telah dikubur di Cianjur. Hal itu diketahui setelah tim yang turut terdiri dari tim forensik dan Apsifor Lab 4 Polri melakukan pengembangan ke Cianjur. Fadil mengatakan seorang korban diketahui masih bocah bernama Bayu berusia 2 tahun. Bayu dikubur di samping rumah tersangka bernama Solihin alias Duloh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang, dalam satu lubang diduga atas nama Noneng dan Wiwi. Selanjutnya pada lubang lain berisi tulang yang diduga bernama Farida. Namun pengakuan tersangka ada 1 kerangka lain yang saat ini dalam pencarian. Adapun 1 korban terakhir berada di wilayah Garut. Mulanya dilemparkan ke laut. Namun warga menemukan korban tersebut lalu dikubur secara layak. Menurut Fadil, pelaku dan korban memiliki keterkaitan. Salah satunya adalah Wawan yang merupakan suami siri dari korban tewas bernama Maimunah. Ia mengatakan kasus tersebut merupakan penipuan berupa janji-janji yang dikemas kemampuan supranatural, sehingga membuat kaya atau sukses seseorang. Wawan menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dianggap berbahaya, lantaran mengetahui aksi kejahatannya. Sementara Solihin menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekayaan, kemudian menyuruh tersangka Wawan untuk mencari korban. Setelah Wawan mendapatkan target atau korban yang ingin mencapai kesuksesan, kemudian para tersangka mengambil uang korban. Ketika kesuksesan tak kunjung diraih, para korban pun menagih. Aki kemudian melapor pada Duloh hingga kemudian Duloh yang mengeksekusi korban dengan cara mengajak ke rumahnya untuk diberi minum racun. Bahkan orang yang mengetahui pun dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.